Saudara-saudara peserta mata kuliah metode kuantitatif KPM 50H ini, kita jumpa lagi dengan materi selanjutnya. Kalau pekan lalu kita bahas bagaimana statistika deskriptif, artinya bagaimana kita melihat fenomena data itu berdasarkan nilai-nilai statistik deskriptifnya. Antara lain adalah ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran, dan sebagainya. Dan biasanya kita simpulkan fenomena data itu dalam bentuk statistik 5 serangkai. Saya kira teman-teman masih ingat statistika 5 serangkai itu apa saja. Yang pertama adalah nilai paling kecil atau nilai minimum. Kemudian kedua adalah kuartil pertama. Ketiga kuartil kedua atau median. Dan ketiga adalah kuartil ketiga. Dan yang terakhir adalah nilai maksimum atau nilai paling besar. Intinya adalah sebaran atau pola data itu kita bagi menjadi 4 bagian. Jadi yang tengah pembaginya adalah kuartil kedua atau 50% data itu terletak di mana. Kemudian 25% pertama ditunjukkan oleh titik kuartil pertama. Kemudian 25% terakhir itu adalah kuartil ketiga. Jadi 3 titik pembagi itu membagi menjadi data itu menjadi 4 bagian, 2 di kiri dan 2 di kanan. Kemudian ujung paling kiri itu nilai paling kecil atau nilai minimum, dan paling besar adalah nilai maksimum. Jadi itu adalah statistik 5 serangkai. Kemudian statistik 5 serangkai ini juga bisa kita gambarkan atau kita plot dalam bentuk diagram yang kita sebut sebagai box plot. Kemudian juga dalam pertemuan pekan lalu kita juga membahas bagaimana skala data, karena skala pengukuran atau skala data ini sangat berperan. Kapan kita bisa menghitung ukuran pemusatan tertentu dan kapan kita bisa gunakan ukuran sebaran tertentu tergantung dari skala datanya. Jadi skala datanya secara garis besar ada 2, yaitu ada data kategorik dan ada data numerik. Data kategorik itu terbagi dalam 2, yaitu nominal dan ordinal, sedangkan skala data yang numerik itu adalah ada interval dan ada rasio. Saya kira itu adalah beberapa topik yang perlu dipahami sebelum nanti kita melanjutkan ke topik-topik berikutnya. Nah, pada kesempatan ini kita masuk ke dalam topik yaitu peluang dan sebaran. Mungkin saya kira teman-teman semua sudah pernah mendapatkan topik ini di kuliah-kuliah pada level sebelumnya, dalam hal ini adalah pada level S1, pada mata kuliah metode statistika atau mata kuliah yang lain, ini ada peluang. Nah, apa sih sebenarnya peluang itu dan bagaimana implementasinya? Di sini saya tidak akan menyampaikan secara detail, karena kalau kita membahas peluang itu biasanya diawali dengan konsep tentang kombinatorik. Jadi berapa banyaknya cara. Jadi berapa banyaknya cara dari suatu kejadian. Dan oleh karena itu pada saat membahas peluang kita harus memahami 2 istilah. Yang pertama adalah ruang contoh dan yang kedua adalah kejadian. Jadi pertama ruang contoh, kemudian kedua adalah kejadian. Nah, oleh karena itu teman-teman semua tolong dipahami dulu apa itu ruang contoh dan apa itu kejadian. Jadi kita ingat, kalau kita bisa ulangi, bahwa ruang contoh itu adalah seluruh kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi kalau kita melakukan survei, kita tanya kepada rumah tangga, misalkan tentang kepemilikan TV, maka jawaban dari responden yang kita tanya itu pasti adalah, pertama, kemungkinannya dia tidak memiliki TV, dan yang kedua adalah dia memiliki TV. Jadi data tidak memiliki TV dan memiliki TV itu yang kita sebut sebagai ruang contoh. Nah, kalau kita tanya kemudian jawaban dia adalah misalkan memiliki televisi atau memiliki TV, maka itu adalah suatu kejadian. Jadi kejadian itu adalah subset dari sebuah ruang contoh. Kalau kita tanya suatu responden, tingkat pendidikan, jawabannya bisa
tidak sekolah atau tidak lulus sekolah, bisa lulus SD, SMP, SMA, diploma, S1, S2, atau S3. Jadi ada 8 kemungkinan jawaban yang akan muncul apabila kita tanya tingkat pendidikan dari seorang responden. Itu namanya adalah ruang contoh. Nah, kalau seandainya kita tanya seorang responden, ternyata jawabannya adalah dia pendidikannya adalah S1, maka itu adalah suatu kejadian. Jadi ini adalah uh, beda antara ruang contoh dengan kejadian. Nah, sekarang yang disebut peluang itu apa? Peluang itu adalah kemungkinan munculnya suatu kejadian. Jadi, rasio antara kejadian dibanding dengan ruang contoh itu namanya peluang. Ya, itu namanya peluang. Jadi, kalau misalkan tingkat pendidikan tadi kemungkinan ruang contohnya adalah 8, jadi 8, maaf, 8. Kemudian masing-masing itu punya kemungkinan yang sama dia menjawab, maka masing-masing rasionya adalah 1/8. Jadi kalau dia menjawab eh, dia pendidikannya S1, peluang dia menjawab peluang dia menjawab pendidikannya S1 itu adalah 1/8. Orang lain juga ditanya pasti jawabannya salah satu. Karena bobotnya sama, maka masing-masing memiliki peluang yang sama. Atau sebagai contoh di sini ada sebuah tabel frekuensi. Kita biasanya ingat kalau misalkan ini adalah suatu data terkait dengan usia responden misalkan, atau usia penduduk. Oh, di sini contohnya adalah pendapatan. Maaf, ini pendapatan penduduk dalam satuan juta rupiah per bulan. Kemudian kita bikin histogram frekuensi. Kalau kita membuat histogram frekuensi, biasanya adalah yang pertama kita buat tabel frekuensi. Kita kelaskan data itu. Kenapa? Karena data kita itu adalah numerik. Kalau data numerik kita mau buat histogram, maka pasti kita buat tabel frekuensi dulu. Tapi kalau data kita itu adalah data kategorik, langsung kita nggak perlu membuat tabel frekuensi. Kita nggak perlu membuat kelas-kelas. Jadi karena ini pendapatan adalah data numerik dan teman-teman ingat ini apakah rasio atau interval, monggo silakan disimpulkan. Nah, kalau kita buat tabel frekuensi, kita buat kelasnya. Misalnya yang pendapatannya 0 sampai 4 itu ada berapa orang atau berapa rumah tangga? Oh, 10 rumah tangga atau 10 responden. Yang pendapatannya 5 sampai 9 itu ada 6 dan seterusnya. Maka ini itu adalah tabel frekuensi. Kemudian biasanya kita cari frekuensi relatif. Kemudian jadi frekuensi relatif itu apa? Frekuensi dibagi total responden. Jadi kalau misalnya kelas 0 sampai 4, pendapatan 0 sampai 4 juta rupiah per bulan, itu ada 10 responden. Berarti rasionya 10 dibagi 48. Dalam hal ini adalah 0,21. Nah, angka 0,21 inilah yang kita namakan sebagai peluang sebenarnya. Jadi dengan data ini, kalau kita pergi ke daerah tersebut, kemudian kita ambil satu rumah tangga, maka berapa peluang rumah tangga ini pendapatannya antara 0 sampai 4 juta rupiah per bulan, itu adalah sebesar 0,21. Dan ini peluangnya paling tinggi di antara yang lain. Yang kedua itu adalah 0,19, itu pendapatannya antara 10 sampai 14 juta rupiah per bulan. Jadi kira-kira demikian, makna dari peluang itu sebenarnya adalah frekuensi relatif, yaitu rasio antara kejadian terhadap ruang contoh. Itu kenapa peluang itu disebut sebagai peluang suatu kejadian. Kalau peluang ruang contoh pasti sama dengan 1, karena ruang contoh dibagi ruang contoh kan sama dengan 1. Jadi kalau dalam persen, misalkan 0,19 itu adalah 19%, itu berarti bahwa kalau saya pergi ke suatu daerah ini, kemudian saya ambil seorang rumah tangga secara acak, maka peluang yang bersangkutan itu pendapatannya antara 10 sampai dengan 14, itu adalah 19% atau 0,19.
Itu adalah makna dari peluang secara mudahnya seperti itu. Jadi memang dalam kuliah sebelumnya, kalau bicara peluang itu pasti kita ketemu dengan sekeping mata uang. Kemudian kita ketemu dengan kartu bridge atau kartu remi dan segala macam. Kenapa? Ini sebenarnya untuk supaya lebih umum dan semua bisa paham. Jadi jangan memandang koinnya, jangan memandang kartunya, tapi itu adalah analogi dari suatu peristiwa. Kalau kita mencatat data jenis kelamin, pasti kan ada ruang contohnya ada dua kemungkinan, yaitu kalau nggak laki-laki atau perempuan. Itu bisa dianalogikan dengan melempar sekeping mata uang. Bisa muncul sisi muka, bisa muncul sisi belakang. Jadi analogi dari jenis kelamin itu adalah apa sisi sisi koin mata uang. Demikian pula kalau kita lihat tingkat pendidikan, itu kita sering dalam mata kuliah peluang, itu bicara dengan dadu, dadu itu kan angkanya 1 sampai 6. Itu bisa kita ibaratkan dengan apa? Bertanya tingkat pendidikan, misalnya 1 itu SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 S1, 5 S2, 6 S3. Itu kan sama dengan melempar sekeping mata uang. Kalau keluar angka 6, berarti itu pendidikan S3. Jadi kalau kita tanya tingkat pendidikan ke seorang responden, itu bisa kita analogikan dengan melempar sekeping mata uang, dan yang terlihat di atas itu sisi nomor berapa. Kalau sisi nomor 1, itu mirip kalau kita tanya seorang responden, tingkat pendidikannya adalah SD. Jadi itu hanyalah untuk menganalogikan saja. Baik, nah kemudian di dalam gambar sebelah kanan ini, itu adalah ada histogram frekuensi, ada histogram frekuensi relatif. Kenapa sih kok sampai perlu histogram frekuensi relatif? Tidak cukup histogram frekuensi aja. Ini bisa kita pahami kalau histogram frekuensi itu kan absolut. Artinya, pendapatan yang nilainya 0 sampai 4 juta per bulan, itu ada 10 rumah tangga. Nah, kemudian kita bandingkan dengan di tempat lain. Ternyata di tempat lain, antara 0 sampai 4 juta per bulan, itu yang pendapatannya 0 sampai 4 juta rupiah per bulan, itu misalkan ada 50. Apakah yang 50 itu lebih besar dari yang 10 ini? Itu belum tentu. Tergantung apa? Tergantung jumlah respondennya. Kalau di sini 48 respondennya, sedangkan di sana respondennya 500, maka 50 orang dengan di sini 10 orang dari 48, itu lebih besar yang 10 dari 48 dibandingkan yang di sana adalah yang tadi itu saya sebutkan, yaitu 100 misalkan, atau 50 dari 500 kan gitu. Jadi itulah kenapa orang itu perlu persentase. Karena kalau nilai absolut tergantung banyaknya data. Ini yang perlu kita pahami. Itu kenapa kalau kita ngambil contoh kan dapat itu N-nya. Nah, sekarang yang kita hitung itu biasanya persentasenya atau peluangnya, bukan nilai absolutnya. Kenapa? Karena ini sampel. Sampel kan persentase yang kita dapatkan. Baru kemudian kita bandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu, orang di dalam menganalisis data itu lebih kepada melihat histogram frekuensi relatif. Kalau frekuensi relatif itu bicaranya adalah tentang peluang. Jadi Y-nya itu bukan frekuensi, tapi Y-nya itu adalah frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini itu sering disebut sebagai density atau kepekatan. Jadi membandingkan histogram yang satu dengan yang lain, itu skalanya kan harus sama. Skalanya harus sama, kemudian populasinya juga harus sama. Oleh karena itu menyamakan jumlah responden itu adalah dengan cara apa? Dengan cara membandingkan
frekuensi relatifnya atau dengan membandingkan peluangnya. Nah, ini saya berikan contoh di slide ini, itu bagaimana cara membuat pola sebaran frekuensi relatif. Saya di sini menggunakan program R. Jadi histogram. Kemudian saya bisa membuat pola garisnya. Jadi saya buat pola garisnya, itu membentuk seperti apa. Kalau di sini kita lihat secara garis besar, ini adalah polanya simetris. Jadi titik tengahnya apa yang paling maksimumnya itu ada di tengah, kemudian sebelah kiri nilai maksimum dan sebelah kanan nilai maksimum itu simetris atau seimbang. Dan inilah yang sering kita sebut sebagai sebaran normal. Jadi nanti kalau kita hitung statistik 5 serangkainya itu imbang. Di mana Q2-nya atau medianya itu kalau kita gambar dalam box plot itu ada di tengah. Ya, itu adalah frekuensi histogram frekuensi relatif. Untuk menggunakan program R itu banyak library-nya. Antara lain di sini yang sering kita gunakan itu adalah library ggplot atau ggplot. Jadi ggplot itu sangat banyak digunakan untuk menggambarkan deskriptif dari data. Jadi kita bisa beri warna, kemudian kita bisa beri garisnya dengan baik, kemudian ada titik medianya ada di mana dan segala macam. Jadi contohnya seperti ini tampilannya. Ini adalah histogram frekuensi relatif untuk data kolesterol yang waktu itu sudah kita bahas. Dan kalau dengan library ggplot ini, saya bisa membuat histogram untuk beberapa kategori. Jadi di sini misalkan saya membandingkan antara kandungan kolesterol seseorang, di sini yang merokok pipa, merokok sigaret, dan tidak merokok. Jadi yang biru itu adalah tidak merokok, yang merah itu merokok pipa, dan yang kuning itu merokok sigaret atau merokok langsung tanpa pipa. Di sini bisa kita lihat histogramnya. Dan lainnya, kurvanya, histogramnya seperti apa. Ini bisa kita bandingkan. Jadi, membandingkan data, itu kalau kita gunakan hipotesa terima H0, tolak H0, itu adalah di ujung. Atau itu adalah paling akhir. Yang pertama, kita bahas itu akan lebih detail kalau kita gunakan deskriptif statistik seperti ini. Jadi di sini kita bisa cerita banyak. Bahwa yang merah, yaitu yang merokok pipa, itu ada pencilan tuh di kanan. Tidak ngumpul jadi satu dengan yang lain. Jadi di sini bisa langsung kita sebut bahwa yang merokok pipa, itu ternyata ada kolesterolnya itu tidak apa ya, ragamnya itu besar. Jadi ada yang di kanan jauh. Itu yang merah 2. Ya. Kemudian yang di sini ternyata kalau ngumpul di tengah semua, ini artinya kolesterol itu tidak dipengaruhi oleh merokok maupun tidak kan. Kenapa ya? Karena ini ngumpul di sini semua. Ngumpul di sini semua. Di tengah-tengah ini ngumpul, tidak terpencar-pencar. Nah, kalau membentuk pola yang beda-beda, itu baru kita simpulkan ternyata ada perbedaan antara merokok dan tidak merokok terkait dengan kolesterol. Jadi ini bisa kita cerita lebih banyak. Baru kemudian terakhir nanti kita gunakan statistik inferensial untuk menyimpulkan, oh hipotesa nolnya adalah tidak ada pengaruh antara merokok maupun tidak merokok terhadap kolesterol. Yang kedua, berpengaruh. Satunya berpengaruh. Baru kita uji. Ujinya pakai apa nanti kita lihat pada topik-topik yang berikut. Jadi ini pentingnya statistik deskriptif. Oleh karena itu, saya sampaikan di sini ada tulisan bahwa pola data itu membentuk sebaran tertentu. Ya. Dan peluang itu sejatinya adalah frekuensi relatif dari suatu kejadian dibandingkan ruang contoh. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, karena pola data itu membentuk sebaran tertentu, jadi kalau kita lihat dari contoh tadi, dia membentuk seperti apa, maka dikenallah ada beberapa nama. Jadi ini hanya nama saja.
Jadi kalau datanya itu data kategori, dan biasanya sebarannya itu kita sebut sebagai sebaran diskret. Jadi kalau datanya kategori, baik nominal maupun ordinal, itu sebarannya itu orang menyebutnya, ada yang menyebut sebagai binomial, ada yang menyebutnya Poisson, dan sebagainya. Kalau data numerik, itu kelompok sebaran yang kontinu. Jadi kalau garisnya itu tidak putus. Dan itu biasa kita lakukan sebagai sebaran normal, sebaran Q kuadrat, atau C square, T student, dan sebagainya. Ini ada beberapa nama sebaran seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan secara detail bagaimana formula perhitungan peluang dan sebagainya. Karena apa? Kita memahami saja bahwa apa sih yang disebut sebagai sebaran binom itu, apa sih sebaran Poisson itu, dan segala macam. Bagaimana bentuknya? Perhitungan peluang bisa kita lakukan dengan komputer. Tapi karena ini, kenapa demikian ya? Karena kita sudah level S2, sehingga level teknis itu sudah kita pelajari pada S1 sebelumnya. Jadi apa sih sebaran binom itu? Sebaran binom kita ingat tadi bahwa sebaran binom itu muncul untuk data yang kategori. Jadi sebaran binom itu muncul dari kejadian Bernoulli. Kita ingat kejadian Bernoulli itu apa? Tadi itu contohnya adalah kepemilikan TV, jenis kelamin. Itu jadi ruang contohnya hanya ada dua. Ya atau tidak, laki-laki atau perempuan, ada TV atau tidak ada TV. Hanya itu ruang contohnya. Oleh karena itu, suatu pengambilan data yang ruang contohnya ada dua kemungkinan, maka data yang kita ambil itu kejadiannya kita sebut sebagai kejadian Bernoulli. Nah, kalau kejadian Bernoulli itu kita ulang sebanyak 10, jadi kita misalnya kita ambil 10 responden, maka misalkan yang pertama itu kejadian Bernoulli-nya dia, kalau ini jenis kelamin, pertama laki-laki, kemudian yang kedua perempuan, yang ketiga laki-laki, yang keempat laki-laki, yang kelima perempuan, yang keenam perempuan, demikian seterusnya. Maka kalau itu kita ulang-ulang terus, maka sebaran yang muncul itu kita sebut sebagai sebaran binomial. Jadi sekali lagi, binomial itu adalah sebaran binom dengan n kali pengulangan Bernoulli. Nah, kalau sebaran binomial, namanya juga B, hanya ada dua kemungkinan, ruang contohnya hanya dua. Maka kita hanya fokus ke salah satu saja, karena kalau kita fokus ke salah satu, maka otomatis yang satunya pasti kita ketahui. Artinya begini, kalau kita datanya jenis kelamin, kan laki-laki dan perempuan, maka kita fokusnya kemana? Ya udah ke laki-laki aja. Maka berarti yang laki-laki kita catat, laki-laki. Kalau tidak demikian, maka dia pasti perempuan, kan gitu. Kepemilikan TV, kita fokus kepada yang punya TV. Berarti yang punya TV itu kita catat, dan yang tidak punya TV itu tidak kita catat. Artinya apa? Kalau kita ketahui dari 10 responden yang punya TV itu ada 6, ya sudah 6 saja. Yang 4 nggak usah kita catat, karena kita sudah pasti tahu. 10 dikurangi 6 sama dengan 4, dan 4 itu pasti tidak punya TV. Oleh karena itu, kenapa dalam sebaran binom itu yang dicatat itu hanyalah berapa N-nya dan berapa peluang salah satu aja. Kalau tadi adalah laki-laki, kalau untuk kepemilikan TV adalah yang punya TV. Hanya itu saja yang kita catat. Yang tidak punya TV nggak kita catat. Maka fokus kita terhadap level dari suatu faktor tadi, itu yang kita lakukan sebagai sukses. Jadi sukses itu bukan berarti berhasil. Itu artinya fokus kita itu kemana. Kalau kita risetnya tentang gender, artinya bagaimana peran perempuan dalam suatu daerah, maka jenis kelamin perempuan itu sebagai kejadian sukses. Yang laki-laki tidak perlu kita catat karena pengurangannya pasti laki-laki. Jadi kalau N-nya 100, yang perempuannya adalah 70, ya sudah 70, yang 30 pasti laki-laki. Itu adalah sebaran binom. Sehingga contohnya ini. Jadi kalau saya punya 100 responden tentang kepemilikan TV, banyaknya responden yang memiliki TV bisa 0, bisa 1, bisa 2, sampai dengan 100. Jadi kalau ada 100 responden, saya hitung. Berapa yang punya TV? Ternyata nggak ada sama sekali, itu berarti 0. Oh, berapa yang punya TV? Ternyata 100, berarti semuanya punya TV. Oh, berarti kalau yang punya TV 50, berarti yang punya TV 50, yang nggak punya TV 50. Jadi kalau misalkan
yang punya TV itu 70 dan yang tidak punya TV 30, maka peluang seseorang punya TV itu rasionya adalah 70 dibagi 100 atau 0,7. Jadi kalau kalau kita simulasikan, artinya kita ulang sebanyak 1000 kali. Jadi kalau kita ngambil data sebanyak 100 responden, maka data yang teman-teman dapatkan barulah itu hanyalah suatu kejadian. Sebenarnya apa fakta yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Oleh karena itu kita hanya menduga biasanya. Kan kita ngambil responden 100, padahal di sana penduduknya adalah misalkan 5.000 rumah tangga. Kita ambil hanya 100. Maka 100 itu adalah suatu kejadian. Dan itu tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya. Kita hanya menduga. Kalau kita lakukan kalau kita lakukan pengambilan data 100 responden sebanyak 1000 kali, itu nanti bentuknya normal demikian. Seperti contoh di slide. Jadi ini contoh kita mengambil 100 responden. Karena ini simulasi, kita di depan komputer aja. Itu kira-kira. Jadi itu yang namanya sebaran binom. Saya tidak akan menyampaikan sebaran keseluruhan, jadi hanya sebagian saja. Nah, yang berikutnya itu adalah sebaran normal. Sebaran normal itu untuk data numerik atau kontinu, sebaran kontinu. Jadi sebaran normal itu seperti kurva normal saja. Yang titik tengah pusatnya di tengah, Q2-nya di tengah, kemudian sebelah kiri dan sebelah kanan simetris. Jadi kurva kontinu sebaran normal itu karakteristiknya adalah frekuensi tertinggi ada di tengah. Semakin jauh dari nilai tengah, baik kiri maupun kanan, frekuensi semakin mengecil. Gitu. Kemudian simetris, itu adalah sebaran normal. Dan yang perlu teman-teman pahami bahwa sebaran normal itu merupakan konsep matematik yang diidealkan. Jadi jarang sekali kejadian sesungguhnya itu adalah sebarannya normal. Namun demikian, walaupun diidealkan, tetapi berbagai nilai data itu memiliki kecenderungan mengikuti sebaran normal. Jadi kecenderungannya normal memang, tapi itu merupakan hanya konsep matematika saja yang diidealkan. Oleh karena itu, mendekati normal itu penting. Nah, kalau sebarannya normal, maka ukuran parameter sebarannya, jadi ukuran indikator datanya itu ada dua, yaitu nilai tengah atau rata-rata, dan yang kedua adalah ragam atau varians. Makanya dilambangkan X tilde, jadi X itu datanya menyebar normal dengan nilai tengah atau rata-ratanya mu, ragamnya sigma kuadrat. Sigmanya sigma kecil. Itu sebaran normal. Jadi, kalau kita lihat simulasinya, contoh hasil simulasi data normal itu demikian. Jadi kalau saya bangkitkan data nilai tengahnya 150, ragamnya 100, kemudian saya ulang N-nya adalah 2000, maka seperti ini. Ini simulasi aja. Ya pasti tidak normal-normal banget. Jadi yang garis itulah konsep matematikanya yang diidealkan. Jadi bayangkan aja kalau kita kumpulkan data 2000 itu begini. Jadi kalau teman-teman semua respondennya hanya 35, ya pasti sulit untuk sampai mendekati normal seperti ini. Kalau ini juga seperti yang pernah saya sampaikan, ini data bimodal. Kalau data bimodal itu adalah tertingginya lebih dari satu. Jadi kalau kita buat satu sebaran itu seperti normal memang. Karena apa? Karena titik tengahnya ada di tengah. Dan kiri kanan simetris. Tapi semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin kecil, itu ternyata ada perbedaan di sini. Jadi yang tengah itu bolong. Jadi hati-hati kalau menghadapi data seperti ini. Kalau kita gambar itu memang secara besar normal. Padahal ternyata ada normal-normal kecil di kiri dan kanannya titik tengah. Dan ini yang kita namakan sebagai data bimodal. Ya. Oleh karena itu kalau menghadapi data seperti ini, lakukan analisis
di dua kelompok data ini jangan dijadikan satu. Kalau dijadikan satu nanti misleading, artinya kesimpulan yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan fakta. Jadi kalau kita kelompokkan datanya itu ada kelompok A dan ada kelompok B. Kelompok A kita olah sendiri terpisah, kelompok B kita olah terpisah. Baru nanti kita gabungkan kedua kesimpulan itu menjadi sebuah kesimpulan yang utuh yang mencerminkan kondisi populasi yang sebenarnya. Itu pentingnya analisis statistik secara deskriptif. Nah, sedangkan kalau T-student itu sama saja dengan sebaran normal, hanya ini sebaran untuk data contoh. Jadi kalau kita ambil data, kita ambil contoh data, kemudian kita buat sebarannya, maka sebaran yang muncul itu sebaran T-student. Jadi sama dengan normal, tapi itu adalah untuk data contoh. Itu adalah peluang dan sebaran. Peluang dan sebaran ini sangat berkaitan dengan nanti yang kita lanjutkan, topiknya itu adalah populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel ini saya kira sudah pernah diperoleh pada mata kuliah di level S1 sebelumnya. Jadi kalau tadi adalah ruang contoh dan kejadian, maka itu bisa kita analogikan dengan kalau kondisi di lapangan, kalau kita survei suatu daerah, maka populasi ini adalah ruang contohnya. Dan sampel yang kita ambil itu adalah kejadian. Jadi kejadian itu adalah, jadi kalau rasio antara sampel dan populasi, itu yang konsep peluang yang harus dimainkan. Jadi jangan sampai dari sampel yang ada langsung kita simpulkan, oh berarti populasinya seperti ini. Bukan, itu hanyalah dugaan. Kalau dugaan, pasti ada errornya. Oleh karena itu, pada setiap pengambilan kesimpulan, itu selalu ada sampling errornya. Jadi ini adalah jadi untuk menuju ke sana, kita cek dulu pembahasan tentang populasi dan sampel. Terkait dengan populasi dan sampel ini, kita lihat subjek penelitian tuh kan bisa ada dua. Bisa manusia, anggota masyarakat, pedagang, dan sebagainya. Bisa non-manusia, itu adalah lahan pertanian, produk, dan lain-lain. Jadi data yang kita ambil itu bisa menyangkut manusia dan juga bisa menyangkut non-manusia. Jadi tergantung pada tujuan penelitian. Bisa kedua-duanya. Nah, oleh karena itu, kalau yang kita sebut sebagai populasi, jadi subjek penelitian kan tadi ya, itu bisa manusia, bisa non-manusia. Bisa dua-duanya. Nah, oleh karena itu, yang disebut sebagai populasi itu adalah keseluruhan subjek penelitian yang menjadi perhatian pengamatan dan penyedia data. Jadi kalau kita survei kepada suatu masyarakat, misalnya masyarakat Jawa Barat gitu, maka itu adalah populasi karena kita hanya fokus kepada Jawa Barat. Sehingga kalau penelitian tentang kecenderungan tajuk dalam surat kabar harian di Jawa Barat, maka populasinya apa? Populasinya adalah seluruh surat kabar harian yang terbit di Jawa Barat. Jadi kesimpulan yang diperoleh itu hanya berlaku di Jawa Barat. Bukan berlaku di Jawa Timur, bukan. Karena kita menelitinya tentang kecenderungan tajuk dalam surat kabar harian di Jawa Barat. Jadi populasinya ya keseluruhan subjek penelitian yang memiliki kesamaan karakteristik di provinsi itu. Misalnya penelitian tentang struktur pendapatan rumah tangga di Bogor, maka kesimpulan yang didapatkan hanya berlaku di Bogor. Tidak bisa diberlakukan di Jakarta misalkan. Karena apa? Karena populasinya memang kita batasi di Bogor. Demikian pula yang ketiga, penelitian tentang partisipasi masyarakat desa dalam kelembagaan petani desa di NTB. Maka kesimpulan yang kita dapatkan hanya berlaku di NTB. Tidak bisa kita berlakukan di provinsi yang lain. Kalau mau diberlakukan di seluruh Indonesia ya kita perluas populasi kita adalah seluruh masyarakat di Indonesia di seluruh provinsi.
Itu pentingnya kita pahami tentang populasi. Nah, kalau sampel, itu kita ambil datanya. Jadi sampel itulah subset dari populasi. Kenapa perlu sampel? Karena kita tidak mungkin mengambil seluruh anggota populasi. Jadi sebagai contoh misalnya gini, kalau kita penelitiannya tentang apa tadi partisipasi masyarakat desa dalam kelembagaan pertanian desa di Indonesia, maka kita perlu mengambil sampel. Apakah seluruh provinsi harus kita ambil? Tergantung datanya. Makanya di situ perlu metode sampling. Jadi bisa saja provinsinya kita ambil sampling. Makanya nanti bertahap kan. Provinsinya dulu dipilih, provinsi mana saja. Dari provinsi dipilih kabupaten atau kota, dari situ dipilih desa, kecamatan, desa, dan seterusnya. Itu adalah ruang lingkup dari penelitian. Tapi kalau penelitiannya adalah kelembagaan masyarakat desa di NTB, itu populasinya adalah NTB. Apakah semua kabupaten di NTB mau diambil? Belum tentu. Mungkin kita sampling kabupaten kota di wilayah NTB. Kita nggak perlu pergi ke Jawa Timur, karena apa? Karena penelitian kita skopnya hanyalah terbatas di NTB. Tapi kesimpulan yang kita dapatkan itu hanya berlaku di provinsi NTB, tidak bisa berlaku di Jawa Timur. Itu yang dimaksud dengan populasi dan sampel. Jadi sampel itu uh, kelompok anggota yang menjadi bagian dari populasi dan itu yang kita ambil datanya. Namun, bagaimana kita mengambil sampelnya? Banyak muncul pertanyaan, apakah 10%, apakah 5%, apakah semua provinsi diambil, apakah semua kabupaten diambil? Itu tidak ada ukurannya. Yang penting bahwa hanya satu kalimat sederhana, bahwa sampel yang kita ambil itu harus bersifat representatif. Syarat representatif apa? Intinya yang mencerminkan populasi. Sebenarnya pendekatannya sederhana di dalam statistik, yaitu kita ngambilnya secara acak dan jumlah sampelnya cukup. Kenapa dia tidak menuliskan N-nya berapa? Hanya disebut cukup. Cukup kan relatif. Itu makanya pengambilan sampel ukuran populasinya itu adalah mirip dengan kalau kita tuh beli misalkan beli duku. Ini sering dicontohkan oleh teman-teman statistik. Kalau kita beli duku, misalkan di tukang jualan itu kan ada satu keranjang besar, dukunya itu banyak, ada ribuan itu. Apakah kita jadi beli atau tidak kan biasanya kita nyicipin. Nah, kita nyicipin kan kita ambil. Ambil satu ternyata asem. Kita nggak jadi beli. Kesimpulan apa? Kesimpulan kita apa? Ternyata kita simpulkan bahwa seluruh duku di sana itu ternyata asem semua. Kenapa kita cukup satu saja? Karena saya yakin bahwa seluruh duku di keranjang yang besar itu seragam. Kalau seragam demikian nggak perlu kita ambil banyak-banyak. Nyicipi masa 10 duku yang jualan nanti marah. Ya enggak? Jadi cukup satu. Karena saya yakin bahwa seluruh duku itu seragam semua. Tapi kalau seluruh duku itu tidak seragam, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang warnanya sudah matang, ada yang masih hijau gitu. Maka saya ngambil sampelnya ya harus beberapa. Saya ambil yang hijau, saya ambil yang matang, saya ambil yang besar, saya ambil yang kecil kan gitu. Jadi jumlahnya lebih banyak. Kenapa? Karena duku di dalam keranjang itu keragamannya cukup tinggi. Jadi kalau keragamannya sangat kecil atau seragam, kita ambil cukup yang sedikit kecil saja. Tapi kalau keragamannya besar, kita ambil yang banyak. Itu terkait dengan jumlah sampel. Dan pengambilannya harus acak. Jangan milih-milih. Nah, di dalam kasus pengambilan sampel ini, itu ada istilah. Kenapa kita sebut rata-rata itu sebagai penduga tak bias dari nilai tengah populasi. Jadi kalau kita ambil
Misalnya ada populasi, kita ambil data sebanyak 100, kita hitung rata-ratanya. Rata-rata itu digunakan untuk menduga rata-rata populasi. Kenapa rata-rata itu dipakai untuk menduga rata-rata populasi? Karena dikenal rata-rata itu adalah penduga tak bias. Apa sih maksud dari rata-rata itu penduga tak bias? Itu terkait dengan suatu dalil yang kita sebut sebagai dalil limit pusat. Apa itu dalil limit pusat? Jadi seperti contoh ilustrasi begini. Saya punya populasi, itu nilainya 300, 250, 159, 450. Dan kalau saya hitung rata-rata populasi itu 289,75. Kemudian saya ambil sampel sebanyak 3. Misalkan orang pertama ngambil sampelnya, ngambilnya 300, 250, 159. Ketemu rata-ratanya 236,33. 236,33 itu digunakan untuk menduga 289,75. Di mana dalam faktanya 289,75 itu nilai yang tidak diketahui. Kan rata-rata populasi jarang kita ketahui. Kita tahu hanya rata-rata contoh. Nah, kalau seluruh kemungkinan itu kita lakukan, dan dari rata-rata tadi dirata-ratakan kembali, maka itu dijamin akan persis sama dengan rata-rata populasi. Jadi kalau ada empat data diambil 3, pasti ada empat kemungkinan kan. Kemungkinan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ternyata rata-ratanya masing-masing seperti ini. Ada nggak yang tepat 289,75? Nggak ada. Tapi kalau semua empat rata-rata itu saya rata-ratakan kembali, maka dapatnya 289,75. Itu yang disebut sebagai dalil limit pusat. Itu kenapa rata-rata sampel itu merupakan penduga tak bias dari rata-rata populasi. Itu makna dari penduga tak bias. Jadi teman-teman semua boleh menggunakan angka 236,33 untuk menduga 289,75. Ini namanya pendugaan titik. Jadi kalau pendugaan titik itu sama saja sama seperti kita melempar ke dart. Dugaan kita untuk tengah itu kadang-kadang meleset kanan, kadang-kadang meleset di kiri, nggak pernah tepat. Jarang sekali tepat di tengah. Oleh karena itu, pendugaan yang sering dilakukan itu adalah pendugaan selang. Oh, jadi kira-kira rata-rata itu antara sekian sampai sekian. Nah, itu lebih 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 masuk akal dan lebih bisa diterima. Ini beberapa contoh. Kalau saya punya populasi sebanyak 2.000, rata-ratanya 150, standar deviation 10, kemudian saya ambil sampel sebanyak 100, maka sampel pertama gambarnya seperti ini. Kan jauh dari populasinya. Populasi sampel kedua juga seperti ini. Itu juga jauh juga. Ketiga dan keempat. Jadi, kalau nanti diperbesar N-nya atau sampelnya diperbesar, pasti akan mendekati populasi. Itu kenapa jumlah sampel itu nggak ada kepastiannya harus berapa. Apalagi jadi kalau tadi kan ukuran contohnya 100. Nah, kalau ukuran contohnya sekarang 30, makin jauh dari populasinya. Seperti ini. Jadi hati-hati kalau kita mengambil kesimpulan untuk menduga populasi dengan contoh yang kecil. Ini harus hati-hati. Ya. Pasti errornya perlu kita perhatikan. Jadi itu. Nah, ini bisa kita bandingkan, bisa kita gambarkan dalam bentuk box plot. Jadi kalau yang kanan ini populasi, yang kiri itulah sampelnya. Sampel 1, sampel 2, sampel 3, sampel 4. Ini nggak ada yang persis sama dengan yang di populasi. Tapi mendekati ada. Jadi itu kira-kira penjelasan tentang populasi dan sampel yang tadi diawali dengan peluang dan sebaran. Berikutnya nanti pada pertemuan ketiga kita lanjutkan dengan sedikit teknis terkait dengan uh, pengolahan data secara statistik ini. Untuk lebih memahami ini ada tugas setiap peserta. Jadi mohon nanti membangkitkan data, kemudian gambarkan histogram dan kurvanya, hitung statistik deskriptif 5 serangkainya, kemudian secara acak ambil 50 sampel sebanyak 4 kali, dan seterusnya. Kemudian tulis hasil dan kesimpulan dalam bentuk tulisan maksimum 2 halaman.
tidak boleh ada cover, dan nanti tolong kirim email ke saya. Seperti biasa. Saya kira demikian rekaman materi untuk pertemuan kedua kita. Semoga ini bisa disimak sehingga nanti dalam kuliah kita bisa lakukan diskusi lebih detail. Terima kasih, sampai jumpa di kuliah.